Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Zizoya Channel. Selamat datang bagi teman-teman yang baru gabung di Zizoya Channel. Semoga tayang-tayangan dan konten yang aku sediain di Zizoya Channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. So, ikutin terus. Jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe. Kemudian nyalakan notification-nya biar teman-teman bisa tahu updatean-updatean video-video yang baru aku upload. Dan jangan lupa kasih like, komentar, dan kata-kata yang baik, dan di-share ke seluruh media sosial kalian biar lebih banyak orang lagi yang tahu tentang banyaknya hikmah-hikmah yang bisa diambil dari kisah di masa lalu ataupun dari orang-orang di sekitar kita yang tidak pernah kita sadari keberadaannya sebenarnya gitu. Yang tidak pernah kita sadari bahwa orang tersebut bisa menyampaikan hikmah-hikmah tertentu, bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin bagi orang tidak bernilai, tapi sebenarnya di mata Allah itu bernilai sangat tinggi sekali. Wah, keren ya kata-kataku. Oke, teman-teman pasti nggak asing dengan namanya bullying, cyberbullying, dan yang banyak banget terjadi kepada influencer atau orang-orang yang tidak beruntung gitu. Tidak beruntung dalam artian apa? Salah satu contohnya mungkin secara fisik mereka tidak memiliki bentuk hidung, mata, bibir, fisik keseluruhan yang pas, yang proporsional gitu, sehingga itu menyebabkan beberapa orang dengan sangat mudah, dengan sangat luwes mulutnya ini loh pedes, jahat gitu, kayak entah itu ngatain, entah itu berseloroh, entah itu pokoknya banyak banget. Dan aku punya pengalaman yang gak akan pernah aku lupakan dari masa kecil sampai dewasa tentang bullying. Tapi aku gak akan sharing di sini karena hari ini aku mau sharing tentang salah satu sahabat Rasulullah yang mengalami hal seperti itu. Jadi bullying ini terjadi bukan hanya saat ini sebenarnya, udah terjadi mungkin di masa Rasulullah juga sempat ada kayak semacam mendiskreditkan seseorang ataupun profesi tertentu kayak gitu-gitu. Sebenarnya aku sempat bikin video yang mana itu menceritakan tentang gimana aku sempat dikata-katai sama orang gara-gara aku share tentang keajaiban sholawat di YouTube ini. Aku dikatai seolah-olah kayak aku ini apa ya, sangat-sangat susah, sehingga bahkan cuman dapat sekedar gitu aja kok di share. Ngerti nggak teman-teman maksudnya? Jadi kayak seolah-olah itu dia lebih hebat dan lain sebagainya, kemudian dia ngerendahin orang lain. Allah cuma dapat gitu doang. Padahal sebenarnya apapun yang aku share tentang keajaiban sholawat adalah sesuatu yang mungkin itu bukan merupakan doaku, tapi Allah ngasih itu. Jadi aku nge-share sesuatu dari hal yang sekecil, yang sangat kecil banget yang aku dapat. Dengan begitu aku akan lebih mudah untuk bersyukur ke Allah gitu. Tujuan utamanya aku ingin bersyukur, aku share ke teman-teman agar teman-teman juga bisa apa ya, kayak meskipun doanya yang besar, doanya yang benar-benar diinginkan belum terkabul, tapi terkadang Allah itu ngasih percikan-percikan kecil, ngasih sesuatu yang kecil. Selama proses kita tetap berdoa untuk minta yang kita benar-benar harapin itu. Terus kita juga banyak banget ngelihat entah itu influencer ataupun selebgram ataupun orang-orang yang punya nama, orang-orang public figure kayak gitu, sering banget dibully sama orang karena perubahan fisiknya dan lain sebagainya. Ada kan yang fisiknya memang seperti itu dan ada yang fisiknya jadi berubah dan itu pun tetap dibully. Kali ini aku mau mengisahkan tentang kisah sahabat Rasulullah SAW yang tidak pernah dianggap oleh orang sekitarnya, tapi sebenarnya dia dirindukan oleh banyak banget bidadari di surga.
Kalau teman-teman pernah dengar, ini adalah kisah tentang Julaibib. Ya, Julaibib ini terlahir tanpa diketahui orang tuanya siapa, dan juga tidak diketahui dari kabilah mana, dan tidak memiliki nasab yang jelas. Terus Julaibib juga terlahir dengan bentuk fisik yang bisa dibilang oleh beberapa orang itu buruk rupa, sehingga hampir tidak ada orang yang mau mendekatinya atau bahkan sekedar menganggapnya ada. Di satu ketika Rasulullah sempat bertemu dengan Julaibib dan bertanya, "Ya Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Nah, stop dulu di sini. Kebanyakan dari kita ketika hendak menikah adalah memilih pasangan yang baik rupanya, nasabnya jelas, kedudukannya, atau sekarang mungkin dia sarjana atau enggak, terus dia pekerjaannya, karirnya di mana, jadi apa, dan terakhir baru agamanya. Tapi yang paling diutamakan seharusnya adalah agamanya. Tapi orang lain lebih mengutamakan yang 3 ini dibanding agamanya dengan alasan nanti bisa kok aku bimbing. Yang benar itu dibimbing dulu baru dinikahi, bukan dinikahi baru dibimbing. Kemudian Julaibib ini menjawab, "Ya Rasulullah, mana ada sih seorang ayah atau orang tua yang mau menikahkan putrinya untuk saya." Dan kemudian ketika mendapatkan jawaban seperti itu, Rasulullah hanya bisa tersenyum. Besoknya Rasulullah kembali bertanya, "Ya Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib pun menjawab dengan tersenyum. Kemudian di hari ketiga Rasulullah kembali bertanya, "Ya Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Dan saat itu Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama. Hingga akhirnya Rasulullah menarik lengan Julaibib, dibawanya lah ke rumah salah seorang sahabat dari suku Ansar. Ketika Rasulullah telah sampai, disambut dengan sangat baik oleh pemilik rumah, dan Rasulullah mengatakan niatnya bahwasanya Rasulullah ingin menikahkan anaknya. Kemudian orang tersebut menjawab dengan sangat bahagia dan bilang, pasti sangat indah dan berkah, karena di pikiran orang tersebut Rasulullah lah yang akan menikahi anaknya gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya bukan Rasulullah yang akan menikahi putrinya, melainkan Julaibib. Mendengar kata Julaibib, orang Ansar ini kemudian berkata pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, Julaibib. Kalau begitu, biar saya pertimbangkan dulu, saya tanyakan kepada istri dan anak saya." Ketika didiskusikan dengan istrinya, istri orang Ansar ini kemudian mengatakan, Julaibib itu sudah buruk rupa, tidak bernasab, tidak berkabilah, juga tidak berharta. Terus mana mungkin akan dinikahkan dengan anaknya gitu. Ketika terjadi perdebatan itu, sang anak perempuan dari orang Ansar ini mendengarnya. Kemudian ia bertanya, siapa yang menyuruh hal tersebut? Sang ayah mengatakan Rasulullah yang menyuruh untuk menikahkan anaknya ini dengan Julaibib. Kemudian anak perempuan orang Ansar tersebut menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Kemudian anak perempuan orang Ansar ini minta agar dipertemukan dengan Rasulullah dan menyampaikan niatnya bahwa ia bersedia menikah dengan Julaibib. Ketika hendak menikah udah menikah ya? Ada yang mengisahkan hendak menikah, Julaibib ini harus ikut perang bersama Rasulullah. Dalam perang tersebut, Julaibib ini ternyata mengalami beberapa tusukan pedang gitu, sehingga menyebabkan dia meninggal
syahid di perang tersebut. Seusai perang, Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lainnya bahwasanya apakah kita kehilangan sesuatu? Dan semua orang di sana menjawab tidak. Kemudian Rasulullah kembali bertanya lagi dengan wajah yang mulai memerah, tidakkah kalian kehilangan sesuatu? Tidakkah kalian kehilangan seseorang? Beberapa orang menjawab dengan ragu-ragu dan sisanya menjawab tidak ada. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku kehilangan Julaibib. Dari sana kita bisa ketahui bahwasanya bagi banyak orang Julaibib tidak begitu berharga, tapi bagi Rasulullah Julaibib itu sangat-sangat berharga. Ketika anak orang Ansor tersebut bersedia menikah dengan Julaibib, Rasulullah mendoakan atas keberkahan dan kebaikan bagi perempuan tersebut agar Allah menganugerahkan segala kebaikan dan menepis atau menghilangkan segala keburukan yang hendak menimpa perempuan tersebut. Sebegitu sayangnya Rasulullah terhadap Julaibib, tapi ketika hendak menikah, justru malah Julaibib harus menghadap Allah lebih dulu dengan cara mati syahid. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan bahwa ia telah kehilangan Julaibib, beberapa orang dalam perang tersebut kemudian mencari Julaibib dan menemukan Julaibib dalam kondisi terkapar dengan beberapa tusukan dan dikelilingi oleh jasad-jasad musuhnya, sekitar 7 orang kalau nggak salah, dan itu adalah orang-orang yang telah dihunus pedang oleh Julaibib. Ketika sudah ditemukan jenazah Julaibib ini, kemudian Rasulullah yang mengkafani sendiri jenazah Julaibib dan kemudian dikuburkan. Ketika dikuburkan, Rasulullah kemudian menghadap ke langit dengan tersenyum. Lalu seketika Rasulullah menelungkupkan kedua tangannya ke wajahnya dan berpaling ke arah kanan. Saat itu salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa?" Kayak gitu. Kemudian dijawab sama Rasulullah, Julaibib adalah orang yang dirunduhkan oleh bidadari-bidadari surga. Dan barusan saja ada bidadari dari surga yang begitu banyak berebut menjemput Julaibib. Ada yang menarik tangannya, ada yang menarik kakinya. Dan ketika aku menelungkupkan kedua tanganku, menutupnya, lalu berbalik ke arah kanan, itu karena aku melihat salah satu bidadari itu ada yang tersingkap kayak bajunya gitu, sehingga terlihat betisnya, sehingga Rasulullah memalingkan pandangannya. Di sini kita tahu banget bahwa Allah, Rasulullah tidak pernah memandang seseorang itu dari entah itu bentuk kulitnya, entah itu hidung mancung atau peseknya, entah itu giginya ke depan atau enggaknya, giginya rata atau enggaknya, tentang itu badannya kurus ataupun gemuk. Tapi Rasulullah melihat dari keimanan seseorang, dari kecintaan seseorang terhadap Allah dan Rasulnya. Lah, mumpung ini hari Jumat, aku mau ingetin teman-teman semuanya agar diperbanyak lagi sholawatnya. Biar apa? Selain kita mendapat syafaat, kita juga bakal dicintai sama Rasulullah. Kalau orang yang dicintai Rasulullah bisa dimuliakan oleh Allah seperti layaknya Julaibib tanpa melihat dia tampan atau tidak, kita yang mencoba untuk mencintai Rasulullah sekalipun kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, insya Allah akan diperlakukan sama. So jangan lupa untuk terus mendawamkan sholawat, karena ngedawamin sholawat itu nggak dituntut harus sambil duduk aja, nggak dituntut harus sambil di atas sajadah aja, bisa kapanpun. Jadi jangan lupa untuk bersholawat biar semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, begitupun Rasul akan mencari kita nantinya. Jadi yang untuk diingat teman-teman adalah stop bullying, jangan ngebully lagi, karena
Setiap orang itu memiliki mental yang berbeda, setiap orang itu memiliki kekuatan yang berbeda. Jadi please stop bullying, dan Allah tidak pernah menilai seseorang dari bentuk fisiknya. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye. Jangan bully KKI lagi, oke? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.